Merupakan kejadian yang paling sangat mengerikan yang pernah saya alami. Astagfirullahaladzim. Ada sepercik api terbang mengelilingi pohon tersebut. Kejadian ini saya alami itu ketika masih duduk di bangku SMP, dan merupakan kejadian yang paling sangat mengerikan yang pernah saya alami. Pada saat itu, waktu sore hari menjelang maghrib, saya dan teman-teman saya habis pulang selesai bermain di lapangan, main bola, main kasti. Ya karena pada saat itu juga masih belum ada HP Android gitu. Nah, pada saat saya dan teman-teman saya itu pulang, kan saya kan pulangnya tuh lewat kebun, karena cepet lewat kebun gitu. Nah, karena saya waktu itu sore menjelang maghrib, atau yang biasanya orang-orang Jawa itu biasa dikenal dengan surup, ya surup. Nah, karena waktu surup itu kata orang-orang tua itu paling sakral, terus keluarnya makhluk halus gitu ya. Nah, ya saya sih sebenarnya nggak percaya sih. Ya mungkin itu buat nakut-nakutin anak kecil gitu ya. Jadi saya nggak percaya. Saya ya pulangnya ya sore sebelum maghrib ya, biasanya malah hampir maghrib. Saya pulangnya juga lewat kebun. Nah, ini kejadian lagi. Kan tadi kan saya lewat kebun ya. Saya lewat kebun. Nah, kebetulan tiba-tiba itu di sana ada bapak-bapak tinggi, rambutnya gondrong. Karena saya tidak kenal bapak itu, saya kan takut. Terus saya acukan saja gitu, mau lari juga sih. Pada saat saya mau lari itu tiba-tiba bapaknya itu tiba-tiba sudah di sampingku gitu. Saya pas nengok gini, saya tuh ada buyar lah, penglihatan udah buyar. Nah, tiba-tiba saya tidak sadarkan diri. Harusnya kamu tim ku sing menang nek kowe. Ora iso, nek kalah wae, ra alasan to. Nek kowe main nemu apik, ya mesti kowe kalah mo. Lah alasan. Lah iya kalah. Ora. Ya wis sesuk dibuktekno neh yo. Gas. Sing sportif sing main. Gas. Oke. Nah, yo. Aku tak lewat tren ae, tak lewat dada sing depan. Ora wedi. Tapi kok gedhe lho. Gue udah diparani temen-temen jadi wae gue diparani wis. Jerke wae Rawas lho. Iya. Sopo iku? Sopo lah? Astagfirullahaladzim. Jadi waktu itu kebetulan saya juga berada di tempat kejadian. Karena saya merupakan teman dari kecil elang atau sang narasumber yang mengalami kejadian tersebut. Dan pada saat itu juga saya juga ikut bermain di lapangan bersama teman-teman yang lainnya, termasuk elang juga. Waktu itu menjelang maghrib, karena kan waktu itu ketika masih bermain, batas bermain atau waktu pulang itu ditentukan oleh azan maghrib.
Jadi kita pulang ke rumah masing-masing itu menjelang maghrib. Pada saat itu di suatu jalan kita berpisah karena jalan menuju rumah kita berbeda, termasuk elang. Nah, elang sendiri ini rumahnya itu jalurnya berbeda dengan yang lainnya. Jadi elang pulangnya sendirian. Dan rumah elang dari tempat rumah itu melewati beberapa kebun yang bisa dikatakan sepi atau sunyi ketika menjelang maghrib. Konon kata orang-orang Jawa, terkhusus orang tua atau sesepuh dahulu, surup atau menjelang maghrib itu merupakan waktu keluarnya makhluk halus. Karena seusia anak-anak kita belum terlalu memikirkan hal itu, kita menganggapnya hanya sebatas mungkin hanya untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak pulang maghrib. Sesampai rumah, saya sangat terkejut sekali karena tiba-tiba orang tua elang mendatangi rumah saya dan menanyakan kok elang belum sampai rumah sampai sekarang. Saya sangat kaget, kok bisa? Seharusnya elang terlebih dahulu sesampai rumahnya, karena jarak rumahnya dibandingkan dengan teman-teman yang lain termasuk saya itu terbilang sangat dekat. Waktu itu orang tuanya sangat khawatir dan cemas menanyakan kenapa elang belum sampai rumah. Saya pun menjawab, harusnya elang sudah sampai rumah Pak, karena kita juga sudah sampai rumah dari tadi. Akan tetapi orang tua elang berkata bahwa elang belum sampai rumah sampai saat ini. Padahal waktu itu sudah menunjukkan waktu hampir isya atau 6:30 kurang lebih. Saya sangat penasaran kenapa elang belum sampai rumah. Akhirnya saya memutuskan untuk menemani orang tua elang ke rumah teman-teman yang lain. Apakah mungkin elang ada di sana karena ada urusan yang lain atau bagaimana? Le, Lho, Dik, pripun? kamu gak karo elang? Lho, elang bukannya pun mau Dik. Kan ono omah kok le. Lho, iki wis nyamene urung tekan omah, Dik. Lah iya, wis saya ada di luar. Lho, ayo Dik tak kancani, Dik. Akan tetapi setelah saya dan orang tua elang ke rumah teman yang lain untuk menanyakan keberadaan elang, teman yang lain sama sekali tidak mengetahui elang ada di mana. Hal ini yang membuat saya dan teman-teman yang lain termasuk orang tua elang semakin cemas dan khawatir. Kita khawatir bahwa elang dalam bahaya atau bagaimana. Den. Lho, ki mau elang ora? Lho, dia muda yo pas mulai hau. Lah iya mau tak bareng kowe karo aku lagi ini iki ya. Lho. Wong durung tekan omah ngene rek. Sopo lah. Iya, wis nyamene, mending diluru bareng-bareng. Ayo. diluru. Endi rono? Kemudian orang tua elang memutuskan untuk meminta bantuan warga dan Pak RT untuk membantu agar elang cepat ditemukan. Karena pada waktu itu semua orang termasuk orang tuanya elang, saya dan teman-teman yang lain, warga sekitar berpikir bahwa ini berkat ulah makhluk halus. Karena pada waktu itu elang berada di waktu surup, waktu di mana disakralkan semua orang berada di luar rumah, karena waktu tersebut merupakan waktu keluarnya makhluk halus. Karena waktu menunjukkan semakin larut malam dan perasaan khawatir semakin besar dan kita semua sudah merasa pesimis dengan keberadaan elang, dengan pencahayaan yang sangat minim menggunakan senter dan obor, kita saling memberikan semangat kepada orang tua elang. Kita berharap elang ditemukan dalam keadaan yang baik-baik saja dan selamat. Iya,
akhirnya. Terus main golek elang nek endi, urung ketemu-temu wis jam semene. Iya, tak seroan mana ya, malah wis nyamine kok. Wis ngene jajal delok bantuan Pak RT sik. Nek menawa Pak RT iso bantu. Yo, Piye, Pak? ngono juga apa-apa lah bidang ketemu saake. Wis nyamine kok. Wis ayo udah ngomong Pak RT. Halo, Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Apa iki? Anu Pak, iki elang burung tekan memang nganti saiki piye Pak. Padahal mung sore bedolan karo aku karo Aldi karo sing liyane burung mulai nganti saiki Pak. Wis sayang ki, ora bareng-bareng mau mulai. Bareng tapi dia tekan kono ku bisa liwat dolan dadak ben cepet. Ngono Pak. Wis ayo beli bareng-bareng wae. Ayo Iya, Pak, Pak, saake Pak. Pak wis wengi kok. Tolong dibantu ya Pak ya. Ya, Niku saya tenang Pak. Iya. Beli bareng-bareng. Hampir di semua pelosok desa kita datangi, tapi tidak membuahkan hasil. Kita tidak menemukan elang dan sama sekali tidak menemukan petunjuk yang ada. Akhirnya, ketika waktu menunjukkan pukul 9 malam, kita memutuskan untuk mencari elang di lapangan kita bermain di waktu sore tadi. Karena di lapangan tersebut terdapat pohon bambu di pojok lapangan. Konon pohon bambu ini sering terjadi hal-hal yang aneh atau hal yang mistis. Hal ini dibuktikan oleh rumah salah satu warga yang dekat di lapangan. Ia sering mendengar suara-suara yang aneh, bahkan penampakan yang mungkin bisa dikatakan sangat menyeramkan. Kemudian akhirnya kita ke tempat tersebut. Kita mencari di beberapa titik lapangan untuk mencari keberadaan elang. Kamu bisa nih. Bisa nih ini Pak. Jadi liwat dadak aku urus ke sono. Biasa yuk. Boleh ini. Lang. Lang. juga. Le. Dulu Pak Am ke? Endi? Mau tak ahli di tak lewat ini ya. Orang ambil. Di kamera apa liwat kene? Iya. Iya, itu mau tak omongin surup-surup kok liwat kene. Awas dulu gini bareng mau kok malah bilang temenan sih ya. Kamu seperti jalanan kering ini. Iya. Sono ana. Le, Ah. Ah. le. Akhirnya setelah 1 jam kita mencari di beberapa sudut lapangan, kita menemukan salah satu warga sudah bersama elang, yaitu tepatnya di bawah pohon bambu yang tadi konon katanya pohon bambu ini sangat mistis. Akhirnya kita semua menghampiri salah satu warga tersebut yang menemukan elang, dan alhamdulillah elang dalam keadaan baik-baik saja, namun badannya masih sangat lemah karena elang tadinya tidak sadarkan diri. Setelah itu kita semua menanyakan kepada salah satu warga tersebut bagaimana bisa menemukan elang. Akhirnya salah satu warga tersebut menceritakan kronologi ia menemukan elang. Salah satu warga ini merupakan pemilik rumah yang dekat dengan lokasi lapangan. Ia sudah tua dan perempuan, dan kebetulan beliau di rumah sendirian. Pada waktu itu ia hendak mengunci pintu belakang. Karena posisi pintu belakangnya berhadapan langsung dengan pohon bambu tersebut, ia tiba-tiba melihat hal yang aneh. Ada sepercik api terbang mengelilingi pohon bambu tersebut, di mana kejadian ini menandakan bahwa di tempat tersebut sedang ada sesuatu. Ketika warga tersebut memperhatikan, api ini sangat lama sekali dan tidak menghilang, dan membuat warga tersebut merasa penasaran ada apa sebenarnya. Akhirnya
salah satu warga tersebut memutuskan untuk mendekati pohon bambu tersebut. Dan anehnya, api yang tadinya mengelilingi pohon bambu itu, tiba-tiba apinya naik ke atas ke puncak pohon bambunya dan menghilang. Kemudian warga tersebut mengelilingi pohon bambu itu dan tidak menemukan apa-apa. Ketika salah satu warga tersebut ingin memutuskan untuk kembali ke rumah, ia teringat jika ada kejadian seperti ini, itu harus ada syarat atau perantara. Dengan kemudian warga tersebut mengambil sebuah janur, kemudian mengelilingi pohon bambu tersebut dengan melemparkan janur itu. Setelah mengelilingi pohon bambu tersebut, ia mendengar suara benda terjatuh kayak buk gitu. Kemudian ia menghampiri sumber suara yang ia dengar tadi. Ia sangat terkejut dan sangat heran karena ada seseorang yang berada di bawah pohon bambu dengan posisi terlentang dan tidak sadarkan diri. Orang ini elang, akan tetapi warga tersebut tidak mengenali bahwa itu elang. Kemudian ia mendekati elang dan membangunkannya. Ketika elang terbangun, ia bertanya, "Kenapa kamu bisa ada di sini?" Karena posisinya juga sudah malam dan ia tertidur di tempat tersebut. Elang yang bingung, tidak tahu apa-apa, hanya terdiam dan merenung. Ia bingung kenapa bisa ada di sini. Karena setahu dia, ketika ia ingin pulang ke rumah, ia melihat seorang yang tidak dikenal dengan postur badan yang sangat besar dan berambut gondrong. Setelah itu dia tidak sadarkan diri. Kowe lapo nek kene? Duh, mbok iki nang ndi iki? Aku tak terus balik. Lho kok iso ning kene aku ya? Ya wis tak terus balik. Katanya ndi? Kang. Iku udah elang. Anakmu itu. Elang harus apa iku? Ayo, cepet. Lang. Oke, kowe sih. Ono. Lele kayak gue lele, namanya rambulan. Wong aku nek mau iku balik-balik ketemu karo wong gede dhuwur gondrong rambutnya. Iya, kamu tuh tak ada yang tak pengen tuh kono. Lah aku kentul kok. Wis hilang ini ya. Bang, ketemu nih, Bang. Jalan ya. Saya ditunggu balik Setelah menceritakan kejadian yang terjadi, elang dibawa pulang oleh kedua orang tuanya dan berterima kasih kepada salah satu warga tersebut yang menemukannya. Setelah kejadian itu, pohon bambu yang menjadi salah satu alasan kuat hilangnya elang, akhirnya keesokan harinya pohon bambu tersebut
dibebas atau dirobohkan semuanya untuk menghilangkan mitos atau agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini.